Saya berhasil ngedapetin banyak views, subscriber, dan jam tayang dengan ngelakuin 3 trik yang bisa dilakuin tanpa harus sub-pulsa, beli-beli subscriber, apalagi sampai ngemis-ngemis subscriber. Karena intinya kalian bisa ngeperbaikin atau improve channel kalian menjadi lebih berkembang di YouTube dengan 3 trik yang bakalan admin bahas. Jadi langsung aja admin bahas pada segmen tutorial YouTube. Untuk trik atau cara yang pertama sebenarnya ya udah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ada yang masih belum nonton, kalian bisa langsung aja tonton dan simak videonya. Ya tentu biar kalian paham dengan trik kedua yang bakalan admin bahas kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan trik yang kedua. Di aplikasi YouTube, mungkin kita sendiri pernah ngeliat atau nonton beberapa video yang ngebahas tentang cara menarik perhatian penonton. Karena udah banyak banget channel-channel tutorial YouTube yang ngebahas hal tersebut. Tapi walaupun memang udah banyak yang bahas, masih ada aja YouTuber pemula yang masih bingung dan belum ngerti-ngerti amat. Jadi biar kalian tuh paham, kalian bisa tonton aja dan simak videonya sampai habis. Jadi ya menurut admin, ada 5 hal basic yang harus kalian pelajarin dalam menarik perhatian penonton. Yang pertama, simple. Banyak banget youtuber yang ngira kalau judul dan thumbnail video yang menarik itu harus pakai banyak banget detail, biar thumbnailnya kelihatan bagus. Padahal kalau kalian ngelihat salah satu judul dan thumbnail dari channel YouTube Jadi Gini Bro, kita bisa lihat lah views yang didapetin dari videonya itu benar-benar sampai puluhan ribu views. Padahal thumbnail dan videonya aja memang kelihatan simpel, kayak cuman ditambahin ilustrasi gambar doang, terus sama ditambahin teks. Tapi views yang didapetin itu benar-benar banyak banget. Dan untuk alasannya ya tentu karena seberapa menariknya thumbnail bukan dilihat dari seberapa bagus dan detail dari desain thumbnailnya, tapi dari seberapa mampukah thumbnailnya bisa ngebuat penonton jadi penasaran buat ngeklik videonya. Karena buat apa suatu thumbnail kelihatan bagus desainnya kalau nggak banyak orang yang jadi penasaran buat ngeklik videonya. Yang kedua, jelas. Menurut admin, percuma aja kita bikin video kalau dari judul dan thumbnailnya aja audiens malah jadi nggak ngerti. Baik itu dari informasi yang kita sampaikan ataupun dari kejelasan desain thumbnail yang dibuat. Dan kalau kalian itu perhatiin, thumbnail video yang dibuat oleh channel-channel YouTuber gede yang memang udah sukses itu, warna dari thumbnailnya sering gunain warnanya objek utamanya kelihatan kontras dengan backgroundnya. Well, dari situlah kita bisa tahu kalau dalam membuat thumbnail YouTube, kita harus pastiin thumbnail dari video yang diupload itu bisa kelihatan jelas oleh audiens. Karena kalau nggak banyak audiens yang ngelihat thumbnailnya, ya kemungkinan besar aja algoritma YouTube nggak bakal rekomendasiin videonya ke lebih banyak orang. Karena memang algoritma YouTube itu dasarnya menilai suatu video bagus atau enggaknya itu dari rasio klik tayang atau dari seberapa banyak penonton mau ngeklik videonya. Jadi ya intinya dalam ngebuat thumbnail YouTube, pastiin warna dari ilustrasi dan teks kelihatan kontras dari backgroundnya. Dan selain harus kontras, pastiin juga ilustrasi pada thumbnailnya itu nggak kelihatan buram atau bulik lah. Sehingga ya penonton bisa ngeliat dan kelihatan jelas. Dan jangan lupa juga teks pada thumbnailnya harus kelihatan jelas, plus gampang buat dibaca. Agar teksnya gampang buat dibaca, ya maka gunain font-font teks yang kelihatan simpel. Jadi kalian tuh jangan gunain font-font yang teksnya itu susah dibaca. Yang ketiga, tepat. Judul dan thumbnail YouTube bukan cuma harus kelihatan menarik doang. Karena mau seberapa menarik pun judul dan thumbnailnya, orang pastinya tetap nggak bakalan ngeklik videonya. Kalau video yang direkomendasiin malah jadi salah target audience.
Jadi ya biar kalian tuh jadi lebih paham. Sebagai contoh aja di sini saya bakalan tunjukin salah satu judul dan thumbnail dari channel saya, yaitu di balik fakta. Kalau kalian perhatiin pada judul videonya kita bisa lihat ada kata waspada YouTuber pemula. Dan kenapa saya pakai kata YouTuber pemula? Well, untuk jawabannya sih simple. Saya pakai kata YouTuber pemula biar orang yang ngelihat videonya pas muncul di beranda YouTube bakalan tahu kalau videonya ditonton khusus untuk YouTuber pemula doang. Sehingga yang tentu kebanyakan orang yang nontonin adalah YouTuber pemula. Dan kalau misalkan kata YouTuber pemula pada judulnya itu dihilangin, bisa aja kebanyakan orang yang nonton malah bukan YouTuber pemula. Alhasil videonya malah jadi salah target audiens. Dan kalau udah salah target audiens, ya ujung-ujungnya channel kalian malah jadi susah buat berkembang. Jadi pastiin untuk orang yang ngelihatnya itu tahu kalau videonya itu buat siapa. Apakah mungkin untuk YouTuber pemula, orang yang suka baca berita, ataupun orang yang nyari edukasi. By the way, berhubung dengan videonya yang mungkin udah kepanjangan, ya mungkin kita bakal lanjutin aja di video selanjutnya. Dan kalau kalian ada yang masih memang kurang paham dengan pembahasan yang udah admin bahas tadi, kalian bisa tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata atau ucapan yang saya sampaikan. Kalau memang ada salah, coba koleksi aja di kolom komen. Jadi ya udah itu aja. Allahu alam bisawab.